Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya bernama Bapak Nurdiansyah MPD. Yang pertama yaitu, jelaskan peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah lainnya. Peradaban Islam di Nusantara, banyak sekali teori yang mengatakan bahwa kedatangan Islam di Nusantara itu banyak jalur-jalur yang dilewati, tetapi perlu kita garis bawahi bahwa Islam datang ke Nusantara dengan cara perdamaian tanpa adanya unsur peperangan, kekerasan, ataupun paksaan. Hal inilah yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Nusantara. Hubungan antara Islam dan Nusantara sudah cukup lama, tetapi karena kedatangan dari orang Barat, hubungan itu menjadi rusak dan menyebabkan peperangan di mana-mana, membuat wilayah Nusantara dikuasai oleh penjajah. Dan pada awal abad 20, politik etis membuka cakrawala kebangkitan nasional, di mana pada masa itu politik etis ini membuka pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat, sehingga membuat kaum pribumi itu mengalami perubahan. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Islam Nusantara. Mereka berpikir dengan berorganisasi dan memajukan pendidikan adalah cara baru untuk memperjuangkan kemerdekaan. Contoh dari organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam adalah SI atau Serikat Islam yang dipimpin oleh Haji Aman Hudi dan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah beberapa tahun, muncul sistem pendidikan pesantren. Hal ini yang menjadi sorotan karena dinilai pesantren ini adalah pendidikan yang memiliki sifat kolot dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Tetapi para pendiri pesantren ini yakin dan memiliki pikiran bahwa setiap dengan sikap mereka yang tertutup, dengan upaya yang mereka pertahankan untuk kemurnian agama. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam ini dikenal sebagai pendidikan Bumi Putra, karena di dalam pendidikan Islam ini hanya orang-orang pribumi yang bersekolah di sana. Yang pertama yaitu macam-macam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Islam Keraton dan Betapa. Sistem pendidikan Islam Keraton dilakukan dengan cara yaitu seorang guru mendatangi siswanya, di mana siswanya ini berasal dari kelas keraton ataupun kelas bangsawan. Yang kedua yaitu sistem betapa, di mana dahulunya para siswa itu mendatangi seorang guru di tempat bertapanya. Yang kedua yaitu sistem pendidikan lain berupa surau atau langgar. Dalam hal ini pendidikan dibedakan atas tingkatan keilmuannya. Kitab kuning menjadi sumber pembelajaran. Sistem pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren muncul akibat pola kehidupan tasawuf. Pesantren adalah kelanjutan dari pola kehidupan masyarakat Hindu-Buddha terdahulunya, tetapi pesantren ini sudah mengalami proses islamisasi. Perkembangan pesantren di Nusantara telah ada sejak abad 16. Pendidikan pesantren memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu hubungan yang akrab antara kiai dan para santri. Yang kedua yaitu kehidupan sederhana, mandiri, dan lokasi pesantren yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Keberadaan pesantren dibedakan menjadi dua, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren tradisional ini masih menerapkan pengajaran tradisional, yaitu sistem pengajarannya dilakukan dengan sistem sarongan atau bandongan dengan materi pelajaran kitab klasik. Dalam hal ini, guru berusaha untuk melakukan suatu pendidikan terhadap siswa santrinya, tetapi dengan menggunakan kitab klasik. Yang kedua yaitu sistem pesantren modern.
di mana dalam hal ini guru berusaha mengintegrasikan klasikal ke dalam pesantrennya. Semua santri dibagi atas tingkatan kelas. Pengajian kitab kuning tidak lagi sarogan dan bandongan. Dalam hal ini, para wali dahulunya memberi etika dalam pesantren, tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang ada sebelumnya. Mereka mengakulturasikan budaya sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Islam, dan inilah yang menjadi ciri khas peradaban Islam di Nusantara. Soal kedua yaitu jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Peninggalan Islam dalam peninggalan kebudayaan pra-Islam dan Islam pada masa dalam bentuk non-fisik. Yang pertama yaitu tahlilan. Tahlilan ini adalah memperingati arwah, memperingati hari kematian. Di mana dalam agama Islam itu tidak ada yang namanya tahlilan, tetapi di Indonesia ada, karena hal ini merupakan pengabdosian dari agama Hindu. Yang kedua yaitu ziarah. Ziarah ini adalah mengunjungi makam leluhur. Tradisi ini ada sejak zaman lokal, di mana dalam hal ini adalah suatu pemujaan terhadap roh dengan menggunakan doa-doa. Yang ketiga yaitu sekaten atau sedekah bumi. Perayaan sekaten ini tidak diperkenankan perayaan sekaten ini dahulunya tidak ada dalam Islam. Tetapi perayaan sekaten ini dahulunya diperkenankan oleh Sunan Bonang. Acara sekaten ini adalah bentuk adopsi dari agama Hindu. Yang kedua yaitu secara fisik. Yang pertama yaitu batu nisan. Sebelumnya Islam tidak mengenal namanya batu nisan, tetapi karena ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, hal inilah yang menjadi bukti dari kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu masjid. Masjid ini adalah suatu tempat ibadah bagi umat Islam. Bentuk akulturasi budaya dari masjid ini dapat kita lihat dari bentuk bangunannya, yaitu menara dan gapuranya. Selanjut pada soal ketiga yaitu peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ulama sebagai kadi. Kadi di sini adalah maksudnya sebagai dalam bidang hukum. Ulama memiliki peran sangat penting, yaitu membuat regulasi dan menentukan kehidupan umat Islam. Yang kedua yaitu penasihat raja. Ulama berperan sebagai penasihat raja tentang kebijakan yang akan diambilnya tentang keadaan kerajaannya. Yang ketiga yaitu memperkokoh kerajaan Islam dan kedudukan kepemimpinan di singgasana. Yang lanjut pada soal keempat yaitu jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara Kesultanan Aceh. Perang saudara terjadi karena perebutan kekuasaan, di mana pada saat itu seorang keturunan sultan yang terbuang bernama Syahid Husain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya Sultan Saiful Alam. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadu domba kedua belah pihak agar terjadi perpecahan dan Belanda dapat menguasai wilayah Aceh. Lanjut pada soal nomor 5, jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Masuknya kolonialisme di tanah air membuat kerugian dan penderitaan rakyat. Hal ini membuat sejumlah tokoh nasional membuat sebuah perlawanan terhadap kolonialisme. Bentuk-bentuk perlawanan di Indonesia yang pertama yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1656. VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan, tetapi Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian tersebut dan melawan VOC. Yang kedua yaitu perlawanan Patimura. Thomas Matulesi berusaha melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan menggerakkan semangat rakyat Maluku. Yang ketiga yaitu perlawanan Sultan Ageng. VOC menghalangi kapal Mataram yang hendak berdagang di Malaka. Tindakan itu membuat Sultan Ageng marah dan melakukan perlawanan kepada VOC pada tahun 1628.
Yang keempat yaitu perlawanan Antasari. Pada masa itu Belanda berusaha menguasai kekayaan alam yang ada di daerah Banjar ya. Dan keadaan itu membuat Sultan Antasari itu marah dan melakukan perlawanan terhadap VOC. Beliau menyuruh pasukannya untuk melawan VOC, sehingga terjadilah perang yang sangat sengit yang bernama Perang Banjar. Nomor 6 yaitu jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda di bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial budaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu penjualan tanah yang bersifat partikelir. Yang kedua yaitu sistem tanam paksa, di mana dalam hal ini rakyat dipaksa untuk membayar pajak kepada pemerintahan Hindia Belanda secara besar. Yang kedua yaitu membentuk Dewan Keamanan Keuangan Negara. Yang ketiga yaitu mengeluarkan uang kertas. Dan yang keempat yaitu memperbaiki gaji pegawai. Yang kelima, sistem penyerahan wajib ditingkatkan. Yang keempat, monopoli perdagangan. Selanjutnya itu bidang politik dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, di mana kebijakan politik yang pertama yaitu membuat ruas jalan sepanjang 1000 meter, yaitu dari Anyar sampai Panarukan. Yang kedua yaitu membangun armada militer. Yang ketiga, memperbaiki struktur pemerintahan. Yang keempat, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya itu kebijakan sosial budaya. Yang pertama yaitu bahasa, di mana dalam hal ini di bidang bahasa terdapatnya kosakata-kosakata baru dalam pendengaran masyarakat lokal. Yang kedua yaitu kesenian, munculnya seni tari. Yang ketiga yaitu arsitek bangunan, di mana arsitek bangunan ini menyerupai bangunan-bangunan yang ada di negeri Belanda. Yang keempat yaitu agama, di mana dahulunya masyarakat tidak mengenal yang namanya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dalam hal ini, dengan adanya ini masyarakat mengenal adanya agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Yang kelima yaitu gaya berpakaian, di mana dahulunya masyarakat Nusantara ini atau masyarakat lokal memakai pakaian mereka sendiri, tetapi karena kedatangan pemerintahan Hindia Belanda membuat gaya berpakaian mereka itu berubah, sehingga mereka mengikuti gaya berpakaian yang dipakai oleh Belanda. Yang ketujuh yaitu soal nomor 7 yaitu pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena dengan perjuangan nasional ini adalah suatu bentuk pendorongan dalam diri untuk melakukan suatu perubahan dan pemberontakan terhadap penjajahan. Hal ini sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan, karena perjuangan itu diawali dengan pergerakan nasional yang menjadi dasar untuk melakukan upaya agar negara dapat merdeka dan terbebas dari penjajah. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.